Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaga Nugraha, kelas manajemen sore, Universitas Muhammadiyah Bandung, NIM 2313016. Di sini saya akan menjelaskan di era pandemi COVID-19. Dunia saat ini tengah dihebohkan oleh wabah virus corona. Menurut World Health Organization (WHO), coronavirus (CoV) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini dinamakan COVID-19. Kemunculan virus ini pertama kali terdeteksi di Wuhan, Cina. Kemudian berkembang dan menyebar sangat cepat ke berbagai negara. Saat ini merupakan suatu pandemi sudah melanda ke seluruh dunia. Ada banyak sektor yang terdampak dengan pandemi COVID-19 ini, mulai dari sektor ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan lain-lain. Berbagai kebijakan mulai diambil untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari dampak pandemi COVID ini, seperti penerapan bekerja di rumah aja, work from home, social distancing, dan physical distancing, sampai berlakukan pembatasan sosial berskala besar. Penerapan berbagai kebijakan ini mau tidak mau tentu berpengaruh ke berbagai bidang, terutama bagi ekonomi pemerintahan dan masyarakat diminta harus bersiap terhadap dampak yang terjadi di kasus penyebaran virus semakin berlarut. Tidak hanya di Indonesia, dampak wabah COVID-19 juga dirasakan perekonomian negara-negara dunia. Pada triwulan pertama 2020 ini, pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang Indonesia tumbuh negatif. Singapura -22, Hong Kong 8,9, Uni Eropa 2,7, dan Cina mengalami penurunan sampai -6,8. Beberapa negara memang masih tumbuh positif, namun menurun bila dibandingkan kuartal sebelumnya. Dibandingkan negara, Indonesia mengalami konstruksi yang cukup dalam dari 4,97 di kuartal 4 tahun 2019 menjadi tumbuhnya hanya 2,97 pada kuartal pertama 2020 ini. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, jika COVID-19 bisa segera tertangani dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi prediksi masih bisa di atas 4%. Namun pemerintah juga harus bersiap jika pandemi ini masih bertahan antara 3-6 bulan lagi, maka situasi akan lebih memburuk, di mana pertumbuhan ekonomi diperkirakan pada kisaran 2,5% bahkan 0%. Pertumbuhan ekonomi minus diperkirakan berlanjut hingga kuartal 3 di angka 1,6%. Pertumbuhan ekonomi diprediksi mulai positif lagi pada kuartal 6 di angka 3,4%. Secara total, Sri Mulyani memperkirakan ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh di kisaran 0,4% hingga 1%. Tirto ID 2020. Selanjutnya, pertama, pertumbuhan ekonomi minus diperkirakan berlanjut hingga kuartal 3 di angka 1,6%. Pertumbuhan ekonomi diprediksi mulai positif lagi pada kuartal di angka 3,4%. Secara total, Sri Mulyani memperkirakan ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh di kisaran 0,4% hingga 1%. Bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2019, di mana ekonomi Indonesia masih bisa bertumbuh 5,02%. Sementara jika lihat prediksi dari BPNS yang merupakan pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh 0,4% hingga 2,3%. Sebelum pandemi, perkiraan pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 5,3%. Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02%, lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi tercapai lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,55%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga PKRT sebesar 10,62%. Susilewati, komitmen menyiapkan vaksin gratis bagi seluruh memberikan harapan perbaikan ekonomi. Namun demikian, penanganan pandemi COVID-19 akan terus dijalankan. Pemerintah domestik melanjutkan pemulihan terbatas, sementara ekspor membaiki sinyal outlook
pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 diperkirakan akan mengalami kontraksi pada kisaran 2,2% SD, 1,7 pertumbuhan ekonomi triwulan 6 tahun 2020 bila dibandingkan dengan triwulan 7 tahun-tahun sebelumnya hanya berkontraksi tipis memasuki triwulan 2020. Perbaiki aktivitas ekonomi terus berlanjut setelah proses pembalikan arah turning point yang terjadi triwulan 2020. Komitmen pemerintah menyiapkan vaksin gratis bagi seluruh warga memberikan harapan perbaikan ekonomi. Namun demikian, penanganan pandemi COVID-19 akan terus dijalankan pemerintah. Domestik melanjutkan pemulihan terbatas sementara ekspor membaik sehingga outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 perkirakan akan mengalami kontraksi pada kisaran 2,2% SD, 1,7%. Adapun realistis anggaran pendapatan belanja negara APBN triwulan 2020 mencapai 734 triliun atau naik dibanding realistis periode yang sama tahun sebelumnya 74,22 triliun. Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa virus corona adalah virus yang menginisiasi pertamasan infeksi. Virus disebut COVID-19. Virus corona merupakan virus yang muncul dan memicu wabah di Cina pada Desember 2019 dan merebak di berbagai negara sehingga WHO mendeklarasikan pandemi global. Dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi makro Indonesia salah satunya yaitu terjadi inflasi di Indonesia pada bulan Maret 2020. Terjadi inflasi sebesar 2,96% dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN. Selisih atau perubahan pertumbuhan ekonomi Indonesia memang bukan terburuk, namun menurut Trading Economics, Indonesia termasuk negara dengan penurunan pertumbuhan ekonomi dengan selisih 2 digit pada kuartal. Indonesia berada di urutan ketiga dengan penurunan ekonomi sebesar minus 10,37%. Abdul Manaf menyebut penurunan ekonomi Indonesia di level 2 digit tersebut tidak mengagetkan mengingat tidak adanya sektor yang menjadi backbone bagi perekonomian dalam negeri. Singapura yang sudah lebih awal mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi kuartal 2 juga mengalami penurunan ekonomi sebesar 12,80%. Menurunkan ini turut dipengaruhi karakteristik perekonomian Singapura yang mengandalkan perdagangan luar negeri dan hubungan internasional. Negeri Singa ini memang secara teknis sudah memasuki resesi ketika mengumumkan angka awal pertumbuhan ekonomi kuartal 2 lalu. Pada kuartal 2 2020 perekonomian Singapura mengalami kontraksi sebesar 12,10%. Sebelumnya pada kuartal pertumbuhan ekonomi Singapura juga menurun menjadi minus 0,3%. Sekian dari saya jawaban PIE Mikro UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.